semua kan? Coba ada cita-cita nggak di hari ini? Kakak mau lihat sebelum kita mulai kebaktian, kakak mau lihat senyumnya yang paling manis dulu. Coba kasih senyumnya yang paling manis. Nah, sekarang sebelum kita mulai sekolah minggunya, coba peluk papa, mama, kakak, adik, dan yang ada di rumah. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik masih semangat nggak? Meskipun adik-adik cuma di rumah aja. Coba gak boleh main, gak boleh jalan-jalan, belum boleh ke sekolah minggu, belum boleh ke sekolah, cuma di rumah aja. Masih semangat nggak? Kakak Rada masih semangat nggak? Masih dong, harus tetap semangat, Ya. gak boleh sedih-sedih, apalagi untuk memuji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu ada dimanapun, mau di rumah kakak, di rumah kakak Ola, di rumah adik-adik, atau di rumah orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Betul itu. Nah, sekarang sebelum kita mau memulai firman Tuhan kita hari ini, dan sebelum cerita kakak Rani dan kakak Ola, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Sebelum berdoa, kita lipat tangan seperti biasa, tutup mata, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, bila kami masih bisa untuk bernafas di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu melewati kakak Rada dan kakak Ola. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik, duduk yang manis ya Tuhan. Dan kami juga bisa mengerti apa yang akan diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang hatinya sedang bersuka cita? Ayo, kakak lagi bersuka cita, kakak lagi bersuka cita enggak? Cita dong. Nah, karena kakak Rada dan kakak Ola dan adik-adik sedang bersuka cita, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, kakak hitung 1, 2, 3, berdiri. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik pasti tahu kan lagunya kan? Kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Coba kakak mau tanya dulu nih, minggu lalu cerita sekolah minggunya tentang apa yo? Dan Ada tahu? masih ingat nggak? Kenapa? Menghormati orang tua kakak. Betul sekali. Betul. Nah, orang tua itu siapa sih? Papa dan mama kak. Bener kakak Ola. Tapi selain papa dan mama, ada juga yang harus kita hormati, yaitu orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya seperti Kayak apa? gimana tuh Ada ya? yang tahu adik-adik? Ada yang tahu Ada nggak? yang Yang tahu? lebih tua dari kita itu contohnya apa? Nah, tadi kakak Rada tanya orang yang lebih tua dari kita siapa? Adik-adik udah ada yang tahu belum? Kalau udah ada yang tahu, disimpan dulu. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab. Dia hormat dan mengasihi orang-orang yang lebih tua daripada dia. Meskipun orang yang lebih tua dari dia sudah membuat dia sedih, tapi dia tetap menghormati dan mengasihi mereka. Ada yang udah tahu siapa? Coba Kak Rada, kasih tahu dong kak, siapa kak? Kasih tahu kak. Kejutan dong. Yang paling penting dia adalah tokoh Alkitab yang paling keren. Wah, keren. Semua juga keren sih, tapi ini juga keren.
Petunjuknya adalah dia memiliki 12 saudara kandung. 12 Kak, banyak Ayo, banget. tebak Wah, siapa? Ada yang tahu? udah ada yang ketebak. Kayaknya ada yang tahu Ada juga. yang tahu nggak? Atau masih penasaran nih? Ya udah, biar nggak penasaran, adik-adik duduk Oke, yang manis. Kalau misalkan punya Alkitab di rumah, siapkan Alkitabnya. Nggak tidur-tiduran, duduk yang manis. Nggak ngobrol dan nggak ngambek-ngambek bilang, aku nggak mau dengar firman kakak. Oke? 1, 2, 3, cerita dimulai. Sang pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Apa yang diterima Yusuf dari ayahnya? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Tuhan menolong Yusuf memahami makna mimpi. Benar atau salah? Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka
diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan nih tentang siapa? Tentang Yusuf. Yusuf ini dia udah disakiti loh sama abang-abangnya. Abang-abangnya ini iri sekali sama Yusuf karena Yusuf lebih disayang oleh ayahnya. Coba siapa di sini katanya yang pernah iri kepada adiknya atau iri kepada abang atau kakaknya? Ada? Iri itu perbuatan yang baik atau yang buruk adik-adik? Ya, betul. Perbuatan yang buruk. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang titah kelima, tentang Tuhan Yesus yang mentaati orang tuanya. Coba adik-adik udah hafal kan isi titah kelima? Kita ucapkan bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kan kita udah hafal nih. Tapi ada yang tahu nggak maksud dari titah kelima itu apa? Coba kita minta Kakak Rada jelasin ya. Kakak Rada jelasin dong. Maksud dari titah kelima adalah kita harus lebih takut dan lebih kasih kepada Allah. Maka jangan kita bersikap remeh kepada orang tua kita, terhadap pemerintah dan juga terhadap orang yang lebih tua. Jangan membuat mereka marah, tetapi hendaklah kita mengasihi dan menghormati mereka, menuruti dan mendalami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Itu tadi maksud dari titah kelima. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu nih, ada 4 poin yang harus kita lakukan di titah kelima. Poin pertama adalah jangan membuat marah. Jadi kepada orang yang lebih tua, kita nggak boleh buat marah seperti nakal, jahil, atau nggak sopan, atau ejek-ejek. Itu nggak boleh kita lakukan. Lalu poin kedua ada menghormati dan mengasihi. Menghormati artinya bukan hormat, bro, kayak gitu, bukan. Tapi menghormati adalah patuh dan sopan kepada mereka. Dan juga kita harus mengasihi mereka. Kita harus sayang sama mereka seperti kita mengasihi atau kita menyayangi diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu menuruti dan mendalami jiwa mereka. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita harus menuruti perintah mereka dan juga kita harus mau mendengarkan setiap cerita mereka. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada mereka. Yaitu kita harus berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Kalau mereka minta tolong nih harus segera dibantu ya. Jangan tidak mau membantu ya adik-adik. Oh ya adik-adik, kakak mau nanya nih, orang yang lebih tua itu siapa aja sih? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu loh. Ada nih, ada abang, ada kakak, ada opung, ada tulang, ada nentulang, ada uda, nemboru, amamboru, bapak tua, guru, pendeta, sintua, kakak dan abang guru sekolah minggu, bapak penjaga sekolah,
ibu kantin, ibu yang bantu merapikan rumah, adik-adik, bapak sopir juga bisa, dan masih banyak lagi. Jadi kita udah dengar cerita tentang Yusuf. Cerita Yusuf mengajarkan kita untuk selalu mengasihi dan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Apalagi nih orang-orang yang lebih tua dari kita, yang dekat sekali dengan kita. Ada abang dan ada juga kakak, atau ada orang yang lebih tua yang tinggal di rumah kita. Nah, jadi juga adik-adik kalau di rumah sudah tidak lagi berantem. Gak boleh berantem, Gak ejek-ejekan. gak boleh ejek-ejek. Atau membuat sedih hati orang yang lebih tua, abang atau kakak, atau yang ada di rumah deh yang lebih tua daripada adik-adik. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu senang loh dengan anak-anak yang menuruti perintah Tuhan. Jadi mulai hari ini loh adik-adik harus menuruti perintah Tuhan ya. Yang pertama itu sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua, bertingkah laku baik dan sopan juga kepada mereka, agar hati Tuhan Yesus selalu tersenyum kepada adik-adik. Oke adik-adik, itu tadi cerita tentang hari ini. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah menghias jubah Yusuf. Nanti gambarnya akan kakak Rada dan kakak Ola kirimkan ke papa mama. Adik-adik bisa langsung kerjakan hias yang bagus ya. Nah, sekarang kakak Rada dan kakak Ola mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Nyanyinya Yesus sayang semua. Ayo kita nyanyi tapi bangkit berdiri adik-adik. 1, 2, 3. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang abang, sayang aku dan adik, sayang semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Terus kita udah bernyanyi juga. Nah, firman Tuhan hari ini ingin kita menjadi anak yang menghormati orang yang lebih tua. Adik-adik bisa kan? Oke, bisa dong. Mulai dari hari ini kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan agar bisa menjadi seperti Yusuf yang tetap menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang lebih tua. Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa seperti menjadi yang Engkau inginkan. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang sertai kami agar selalu dalam pemberkatan-Mu, agar selalu dalam kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa, berkati Mama, berkati juga orang-orang yang kami sayangi. Ampuni kami Tuhan kalau kami tadi nakal, tidak benar mendengarkan firman, Tuhan yang ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sekarang adik-adik boleh lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Yang mau main boleh main, yang mau nonton boleh nonton, yang mau makan boleh. Yang belum mandi, ayo siapa yang belum mandi? Boleh mandi ya. Jangan lupa jaga kesehatan adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita dan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola dan Kakak Rada pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Kakak Ola dan Kakak Rada. Sayang kalian. Dadah.